Satu prinsip yang selalu Kak Juli tanemin dalam hati, nggak ada yang kebetulan. Tuhan itu pasti ngarahin kita sesuai rancangan dia yang terbaik. Kalau misalkan semuanya kita yang ekspor gitu, maksudnya gurunya Tugas guru apa? iya, enak banget gitu kan. Kok guru-gurunya tuh strict banget ya, tugas tuh harus tepat waktu dan sebagainya. Salah satunya mungkin karena mereka juga ingin menjunjung nilai performa diri mereka sebagai guru yang berprofesional gitu. Welcome back to Tutor Kata Remaja Kristen. Nah, teman-teman remaja, podcast kali ini kita akan mengangkat tema opini. Opini itu apa sih? Opini itu obrolan pendidikan masa kini. Seperti yang teman-teman remaja di luar sana tahu, kalau misalnya zaman-zaman sekarang itu pasti teman-teman remaja lagi pada sibuk nyari-nyari sekolah tahap lanjutannya. Nah, di sini kita pasti bakal banyak banget sharing soal pendidikan dan pastinya aku nggak akan sendiri di sini. Kali ini aku bakal ditemenin sama teman-teman yang cantik-cantik banget. Yuk kita panggil aja, ada Kak Juli dan Kak Jessica. Hai. Hai kakak. Boleh dong kenalan dulu biar teman-teman remaja yang lain juga pada kenal sama kakak. Dari Kak Juli atau dari Kak Jessica? Kak Juli. Oke. Hai teman-teman remaja KBP Tanjung Priuk, shalom semuanya. Perkenalkan, aku Juli berusia nipar. Mungkin cerita sedikit, aku mantan ketua remaja ya di periode 2018-2020. Salam kenal. Yeay. Sekarang aku mau perkenalkan, nama aku Jessica Ruth Margareta Simanjuntak. Aku di sini sebagai BPH Remaja, salah satu BPH Remaja. Dan aku berkesempatan untuk menjadi narasumber di sini. Makasih teman-teman. Sama-sama. Kakak sehat? Sehat, puji Tuhan. Oke, aku mau tahu dong kesibukan Kak Juli sama Kak Jessica ini akhir-akhir ini apa sih? Oke, kalau dari Kak Juli sekarang karena usianya udah tua ya, bukan remaja lagi. Kak Juli jadi salah satu guru di sekolah swasta di daerah Jakarta Timur. Seperti itu. Kalau Kak Jessica sendiri? Aku lagi kuliah sih kesibukannya. Iya. Kuliah? Iya. Jurusan apa kalau boleh tahu Kak? Aku kuliah di Universitas Sumatera Utara. Oh. Jurusannya sastra Inggris. Nah, Kak, udah pada tahu belum tema kita kali ini apa? Tahu dong. Apa tuh? Opini. Opini itu apa? Obrolan pendidikan masa kini. Ya, benar banget. Iya. Sesuai tema aja kali ya, Kak. Nah, aku mau nanya deh. Menurut Kakak, pendidikan itu apa sih? Siapa dulu nih? Penting apa dan berguna banget gak untuk remaja gitu kan? Ada beberapa remaja yang masih 50-50 kalau soal pendidikan gitu kan. Nah, dari Kak Julian atau dari Kak Jessica boleh? Aku dulu. Sebenarnya kan aku nggak ahli ya dalam bidang pendidikan kan. Terus menurut aku ini pendapat aku pribadi ya, pendidikan itu kayaknya berhubungan sama kata didik ya. Didik berarti pendidikan ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan mendidik. Jadi mendidik baik itu dalam hal pengetahuan, keterampilan ataupun adab sopan santun. Itu sih. Berarti menurut Kak Jessica pendidikan itu bukan cuma soal materi ya, tapi soal sopan santun, Iya. etika. Kalau dari Kak Juli sendiri? Iya, kalau dari Kak Juli sendiri juga penting banget ya teman-teman, karena sebetulnya pendidikan itu bukan dari sekolah aja, tapi bermula dari keluarga kita. Jadi mau dibilang penting atau enggak, pasti sangat penting. Karena kita berkehidupan juga bukan circle kita aja ya di dalam keluarga, tapi juga keluar banyak orang. Jadi ketika kita punya pendidikan yang baik, terutama karakter, itu akan terpancar sih dalam kehidupan kita, kayak gitu. Alright. Nah, kalau menurut itu berarti pendidikan itu penting banget ya untuk kita semua remaja. Nah, aku mau tanya deh, menurut kakak ya, plus minus dari pendidikan itu apa? Karena pasti setiap pendidikan ada plus dan minusnya. Nah, plus untuk diri kita sendiri, untuk remaja, dan minusnya itu apa? Kalau dari Kak Juli sendiri, dibilang minus sih harusnya nggak ada ya kalau kita dapat pendidikan yang benar. Karena bagaimanapun pendidikan itu kan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih beretika, lebih tahu sopan santun, bahkan mempunyai pengetahuan yang membuat kita lebih berwawasan luas. Jadi kalau dibilang minus, kalau menurut Kak Juli sendiri nggak ada. Tapi bagaimana orang itu bisa memilah setiap ilmu yang dia dapat. Karena bagaimanapun kan di dalam setiap kehidupan kita, setiap hari itu adalah pendidikan ya, ilmu baru juga kan. Bukan yang hanya belajar di dalam ruang kelas kayak gitu. Jadi
kitanya sendiri sih, teman-teman remaja yang harus bisa memilih mana nih ilmu yang bisa kalian ambil dan yang kalian cukup sekedar mengetahui aja, kayak gitu. Kalau dari Kak Jessica? Kalau dari aku sama negatifnya kayak bingung gitu, nggak tahu yang mana negatif dari pendidikan, karena bener kata Kak Jul tadi, dari setiap kehidupan kita pasti berhubungan sama yang namanya pendidikan. Terus pendidikan itu kan menambah wawasan ya, jadi hal positifnya tentu ada ya pasti, untuk membuat kita jadi lebih mudah dalam melakukan segala sesuatu, terus mengefisiensi apa yang pengen kita lakukan, menambah wawasan itu penting banget sih dalam kehidupan kita. Oke, terus aku mau nanya deh, Kak Juli SMA, SMK? SMA. SMA. Kak Jessica? SMA. SMA. Aku SMK. Aku mau nanya deh, menurut kakak tuh better SMA atau SMK? Sebenarnya aku tahu sih sebenarnya ada plus minusnya masing-masing di SMA dan SMK. Cuma aku mau dengar pendapat dari Kak Juli, SMA atau SMK menurut kakak? Kak Juli sih nggak bisa ngebedain ya teman-teman lebih baik SMA atau SMK. Malah menurut Kak Juli appreciate banget sama teman-teman yang udah punya tujuan, salah satunya tuh masuk SMK. Artinya kan mereka udah tahu ya tujuan mereka, jurusan apa yang mereka lebih minati. Karena rata-rata yang masuk SMA kan ujung-ujungnya mungkin masih dilema ya mau jurusan apa. Sedangkan kalau yang masuk SMK kan artinya mereka udah tahu nih, oh aku lebih prefer ini, aku lebih suka ini. Jadi dibilang perbedaannya mungkin nggak ada, balik ke pribadinya. Dia udah mantap dengan langkahnya atau belum gitu. Kalau dari Kak Jessica? Menurut aku semuanya sama ya, tergantung pilihan kitanya lagi. Kalau kita mau emang terjun di dunia yang kayak belum mau bekerja atau apapun itu yang berhubungan dengan praktek, itu mending milih SMA. Tapi kalau misalkan mau yang langsung berhubungan sama praktek, mungkin lebih ke SMK. Jadi plus minusnya ada. Tapi sebenarnya ada kayak gitu, maksudnya kayak kita awalnya mau masuk SMA, tapi ternyata karena mungkin nggak dapet, jadi terjunnya ke SMK. Kan banyak sekarang anak remaja, apalagi di zaman aku pribadi, aku tuh ngerasa banget teman-teman remaja yang pada salah ambil jurusan nih. Di SMA juga begitu, mau IPA tapi masuk IPS, mau IPS masuknya misalnya ke bahasa atau ke IPA. Di SMK juga lebih banyak kan. Kayak teman-teman aku juga banyak banget yang salah ambil jurusan, yang menurut mereka salah ambil jurusan. Nah kalau misalnya gini ya Kak, kayak gitu kan banyak banget ya sekarang yang salah ambil jurusan kayak gitu. Cara menyikapinya tuh seperti apa gitu, supaya kita kan banyak banget teman-teman aja yang kayak nyesel nih gue salah ambil jurusan, salah ambil maunya IPA, IPS gitu. Cara menyikapi kita supaya tetap yaudahlah harus positif, kita harus terus jalanin gitu. Menurut Kak Jessica, mungkin Kak Jessica dengar-dengar aku masuknya waktu itu seperti tahun SMK juga, cuma jadinya SMA ya? Itu boleh diceritain? Boleh kok, kan itu termasuk pengalaman. Oke, jadi tuh dulu aku pengennya tuh masuk SMK sebenarnya kan. Nah, tapi sama orang tua, yang namanya juga orang tua ya Kak Vio. Orang tua tuh kan pengennya anaknya tuh kayak sekolah setinggi-tingginya gitu. Apalagi ada kayak semacam ya stereotip mungkin ya bagi orang tua kalau misalkan anak SMK itu kayak gimana gitu, kayak susah buat lanjut kuliah tuh dan lain sebagainya. Tapi aku tuh dulu nggak setuju sama itu kan. Terus tapi akhirnya orang tua tuh kayak maksa, kayak bukan maksa sih, tapi namanya juga orang tua ya, pengennya tuh yang terbaik pasti buat anaknya. Akhirnya yaudah aku setuju masuk SMA, tapi fix banget aku pengen IPS, nggak mau IPA. Aku bilang gitu karena bukan passion aku. Sebenarnya untuk teman-teman yang bingung, harusnya udah bisa yakinin dari dalam diri sih. Maksudnya kalian maunya di mana gitu. Kayak jangan takut gitu untuk milih, karena itu tergantung sama masa depan kita kan. Oke, menarik banget ya teman-teman pertanyaan Vio. Gimana nih Kak kalau misalkan aku udah nyemplung terus ternyata nggak cocok? Satu prinsip yang selalu Kak Juli tanemin dalam hati, nggak ada yang kebetulan. Tuhan itu pasti ngarahin kita sesuai rancangan Dia yang terbaik. Jadi saat teman-teman udah nyemplung di salah satu jurusan misalkan ya, terus tiba-tiba kok prosesnya beda ya sama yang gue pengen, Tuhan, kenapa ya kayak gini? Coba teman-teman salamin lagi. Percaya kalau semua itu nggak ada yang kebetulan, dan kalau misalkan memang teman-teman udah nyemplung ya tetap do the best ya Kak Jess. Jadi berusaha untuk kasih yang terbaik, karena kan kalau SMA kayaknya susah ya untuk pindah. Mungkin kalau kuliah nanti bisa mencoba lagi tes, tapi kayak kalau udah SMA apalagi kelas 2
terus tes lagi untuk masuk SMA baru kan kayaknya sulit. Jadi satu sih buat teman-teman remaja semua, percaya kehidupan kita itu nggak ada yang kebetulan, semua Tuhan Yesus sudah rancang gitu. Oh, tapi kalau nggak salah ada tuh Kak Vio, kalau misalkan SMA itu kan kayak ada yang bisa ini ya, pindah pas awal-awal. Iya. Jadi dia masuknya di IPS, Iya. tapi bisa pindah ke IPA. Iya. Bisa, aku Iya, baru tahu. ada itu ada ujiannya gitu. Dia kayak pokoknya gitulah, kayak teman aku dulu ada yang kayak gitu. Dia masuk Waktu di awal ya, tapi masih dalam jangka waktu yang pendek ya. Iya. Kan kita berarti semuanya pernah di tahap SMA ya. Nah, aku mau nanya deh, kakak waktu baru masuk SMA tuh pernah nggak yang ngerasa kayak, oh SMA kayak gini ya? Oh ternyata sekolah menengah atas tuh kayak begini ya. Jujur kalau aku pribadi sempat sih Kak ngalamin kultur shock masuk SMK. Benar-benar yang kayak, apalagi SMK dipenuhi dengan praktek. Jadi aku tuh sempat kayak, oh harus teorinya tuh belakangan. Karena ada beberapa guru aku juga, yuk kita praktek baru habis itu teori. Kalau dari kakak sendiri pernah nggak ngalamin kultur shock masuk SMA? Kak Juli dulu pernah. Kalau Kak Julia sih mungkin karena SMP-nya juga negeri, terus masuk SMA-nya negeri, mungkin nggak kerasa ininya ya, rasa bedanya. Cuma mungkin yang lebih apa ya, punya kakak tingkat yang lebih kayaknya tuh lebih menohok dibanding SMP ya. Ya waktu SMA tuh udah mulai kerasa nih senioritasnya kerasa banget, jadi kayak segen banget, apalagi dulu kan masih masa MPLS-nya cukup panjang kan, kayak gitu. Itu sih paling adaptasi sama kakak tingkat yang jauh beda sama SMP. Mungkin kalau SMP masih baiknya banyak banget ya kakak-kakaknya, tapi mungkin kalau udah SMA, kayak gitu deh. Agak lebih kelihatan ya. Iya. Kalau aku culture shock yang kayak signifikan gitu sih nggak ada ya. Karena sama tadi, aku SMP-nya negeri, terus SMA-nya juga negeri. Jadi kayak hampir sama. Cuma bedanya mungkin kegiatannya kali ya. Kalau SMA itu lebih banyak kayak event-event gitu. Event-event besar gitu loh, ya kayak misalkan ada pensi, jadi vibes anak mudanya tuh lebih kerasa gitu loh. Karena kan memang banyak yang bilang juga masa-masa ini tuh masa-masa SMA ya. Cuman ya itu sih paling kultur shocknya yang benar-benar dari segi kegiatan. Kalau dari segi kurikulum sendiri kakak ngerasain nggak? Oke, kalau Karena kan zaman sekarang ya kak, aku cerita zaman sekarang itu kurikulum lebih diutamakan praktek daripada teori. Itu nggak SMA nggak SMK, kalau dari teman-teman SMA itu juga iya prakteknya lebih sering tugas juga walaupun udah praktek tetap bejibun tugasnya. Itu namanya sekarang kalau nggak salah kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka. Iya, kurikulum Merdeka. Merdeka belajar ya. Yes, kurikulum Jadi, Merdeka. apalagi kan kita namanya siswa harus nyari materinya sendiri, harus belajar sendiri Betul. tanpa harus dengan guru. Itu menurut kamu gimana ya kalau soal kurikulum Merdeka sekarang ini? Worth it gak sih buat anak-anak kita? Apalagi kan namanya baru mau belajar, otomatis kan mau dikasih tahu dulu, masih mau dituntun sama gurunya, tapi guru sekarang kamu cari materi sendiri lah. Dari Jessica dulu mungkin. Kalau aku itu mungkin salah satu dampak dari perkembangan teknologi juga kali ya. Jadi itu sebenarnya bagus sih untuk nge-explore lebih dalam secara mandiri. Tapi ya benar kata Vio tadi, kayak kita juga butuh paparan kan. Dan ini sebenarnya aku udah menjadi pertanyaan aku juga sih, kayak kan Kak Juli juga guru kan maksudnya. Kalau misalkan semuanya kita yang ekspor gitu, maksudnya gurunya Tugas guru apa? iya enak banget gitu kan. Terus kayak tapi itu ada sisi positif dan negatifnya juga nih. Kita mempertanyakan kayak peran gurunya itu kayak dibutuhkan lagi sebenarnya buat anak-anaknya kan. Tapi itu hal yang bagus juga untuk kita nge-explore lebih dalam lagi. Karena kan sekarang mungkin di guru-guru mikir sekarang udah ada materi dari handphone juga udah mulai teknologi udah maju banget, jadi udah anak-anaknya bisa nyari sendiri. Nah kan mereka senang sama gadget. Kalau dari Kak Juli sendiri gimana? Kan Kak Juli guru. Jadi sebetulnya untuk kurikulum Merdeka ini kan beda jauh banget sama kurikulum 2013 kita ya. Mungkin kayak yang Jessica tadi bilang, ih enak banget nih guru-guru. Padahal tujuan dari kurikulum Merdeka ini pasti buat semua murid kayak gitu. Jadi bukan gurunya yang enak sebenarnya, tapi buat anak-anak muridnya. Nah, kenapa banyak praktik? Karena sebenarnya kita mau, yang aku lihat sih, Kak Juli lihat sebagai guru, mau mencoba membuang istilah kasarnya tuh hal-hal yang dulu yang anak-anak cuma terima. Sekarang tuh arahannya adalah supaya anak-anak bisa mengeksplor dan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, yang Kak Juli lihat dengan adanya kurikulum ini, anak-anak bisa lebih optimal lagi mengekspresikan apa keinginan dia. Kayak teman-teman kan mungkin
ada tugas-tugas yang bisa dipilih. Jadi sekarang Kak Juli mungkin nanti bakal lebih dengar cerita teman-teman juga ya. Kalau di sekolah Kak Juli juga nanti ada dikasih kesempatan mau pilih tugas yang mana. Makanya itu disebut kurikulum merdeka. Baik dari penugasan, jadi anak yang lebih punya potensi, misalkan contoh, punya potensi di tulisan. Misalkan ini pelajaran bahasa ya, tulisan. Ada anak yang lebih kayak Vio, lebih di komunikasinya ketika berbicara yang lebih ini. Nah, mungkin topik penilaiannya sama satu, tapi cara pengambilan nilainya, metode pengambilan nilainya disesuaikan dengan karakteristik dan kekuatan dari anak tersebut. Jadi ibarat kata nih, video yang selalu Kak Juli dapet ya ketika pelatihan di sekolah itu kayak ular. Ular kan nggak mungkin bisa terbang ya. Kalau disamain sama burung, misalkan ambil penilaian terbang, ya nggak mungkin dapat nilai bagus. Nah, tujuan kurikulum merdeka ini salah satunya adalah membuat anak-anak tuh bisa menyesuaikan dengan kelebihan dan karakteristik dia. Jadi tugas sekolah, tugas guru mendorong supaya karakteristik dia, kelebihannya semakin keluar gitu. Tapi di sekolah Kak Juli itu enak sih, karena beda-beda banget. Aku sendiri ngerasain kayak semua guru itu mau anak-anaknya yang dia didik itu harus bisa semuanya. Gitu sih, aku tuh sebenarnya agak kurang tuh di situ. Karena kan seharusnya memang benar kata Kak Juli, kita harus mengutamakan apa yang kita bisa. Misalnya aku lemah di matematika tapi aku bisa di bahasa Inggris, otomatis yang harus aku utamakan adalah bahasa Inggrisnya supaya tetap bisa lebih maju gitu kan, bahasa Inggrisnya lebih pintar. Cuman guru-guru tuh ya nggak semua yang nggak semua itu kayak sekolahnya Kak Juli. Guru-guru sekolah aku pribadi ya maunya kayak belajar IPA, belajar IPS, belajar matematika, bahasa Inggris, terus semuanya harus bisa. Walaupun guru yang ngajar beda-beda. Iya, betul. Guru yang ngajar beda-beda. Satu guru nggak mungkin bisa semuanya dong, kecuali guru SD. Guru SD kan semuanya ngajar. Nah, guru SMP, guru SMA itu kan satu mata pelajaran satu guru, tapi dia tuh mau kita anak-anak muridnya bisa semuanya. Buat aku sih itu nggak make sense ya. Nggak make sense banget. Menurut tanggapan Kak Jessica itu gimana? Iya, setuju sih sama yang Vio bilang tadi, karena kan kita semua nggak punya kemampuan yang, nggak mungkin punya kemampuan yang sama ya, pasti beda-beda. Jadi harusnya setuju banget sama metode pembelajaran dari sekolah Kak Juli. Sebetulnya seharusnya sih semua sekolah udah jalan ini ya, cuma memang bertahap, karena kan kita udah cukup lama nih pakai kurikulum 2013 dan kurikulum mereka ini kan baru 2 tahun ya jatuhnya, jadi memang masih penyesuaian gitu sih. Mungkin teman-teman remaja yang nonton podcast ini, Kak Juli juga yakin udah ngerasain bedanya antara K13 dengan kurikulum merdeka. Jadi ya nikmati ya, jangan sampai ada stigma lagi gurunya enak banget kayak gitu. Oke? Nah, kalau misalnya kayak gitu ya kan, tadi kita juga udah bahas soal perbedaan dari kurikulum K13 sama kurikulum merdeka. Itu beda jauh banget sih kalau menurut aku kan. Nah, kalau misalnya di SMA, kayak aku flashback tadi Kak Jessica bilang lebih banyak kegiatannya. Nah, apa sih sebenarnya yang kakak itu tuh pas masuk SMA kakak cari, kakak kejar gitu? Selain pendidikannya ya, selain pendidikannya, apa sih yang kakak kejar, kayak misalnya masuk organisasi atau apa gitu? Ada kan dari Kak Jessica? Boleh. Aku dulu kan waktu SMA itu kan zaman-zaman COVID ya. Iya, itu karena karena hal itu, karena COVID itu, jadi aku tuh kalau ngedenger orang kayak bilang SMA itu tadi masa paling indah gitu ya. Itu tuh aku jujur aku nggak ngerasain banget karena karena tuh 2 tahun itu nggak ada, nggak belajar langsung ke sekolah. Terus habis itu aku kan di situ tadinya awalnya pengen organisasi, pengen kayak ikut jadi panitia dan lain sebagainya kan. Tapi ya gara-gara itu tadi, COVID tadi itu, semangat belajar pun turun. Terus ikut organisasi pun jadi kayak, alah gimana dong orang kita terisolasi gitu kan di dalam rumah. Jadi kayak ikut terbawa suasana yang agak gimana ya, kurang, jujur itu istilahnya. Mau merebahan ya. Kalau dari Kak Juli, waktu Kak Juli zaman SMA kan belum COVID tuh. Kakak ikut organisasi kah? Yes, Kak Juli waktu SMA jadi ketua Rockris. Emang dasarnya tuh kayaknya anaknya aktif ya, pengen ikut berbagai kegiatan. Jadi waktu itu awalnya sebenarnya mau masuknya OSIS. Tapi karena perwakilan dari Rockrisnya Kak Juli itu bukan Kak Juli untuk masuk OSISnya, karena Kak Juli udah ketua. Jadi ya udah Kak Juli hanya sebagai ketua Rockris gitu. Itu sih. Tapi selama kakak SMA gitu,
kan sekarang banyak ya, kalau sekarang tuh aku ya teman-teman juga banyak yang kita sekolah tapi tetap les juga. Nah, untuk kakak sekolah tetap les kah? Iya. Tetap les? Tetap les. Oh, kalau Kak Juli? Kak Juli les kimia aja, itu pun pas kelas 3 karena mendekati UN kan. Iya benar. Kayak gitu. Iya sih, banyak Iya. banget yang mau UN, mau PTN juga harus les. Itu ngebagi waktunya susah nggak? Mau nggak mau sebenarnya ya. benar. Kayak gitu, jadi tetap diambil sih karena kita sadar mungkin kita lemah di bagian itu, jadi ya harus ada waktu yang dikorbankan kan pasti. Kayak gitu. Nah, aku kan dengar ya kakak waktu SMP, SMA negeri, Kak Jiswa juga ya SMP negeri. Aku juga sih SMP, SMA negeri. Nah, perbedaan negeri swasta itu gimana sih kalau kakak guru di Aku swasta. swasta? Iya. Nah, pas banget kakak waktu sekolah negeri, sekarang jadi guru swasta. Perbedaannya apa sih kak? Mungkin Kak Juli bisa ngebedain ketika SD ya. SD itu Kak Juli kan swasta, terus tiba-tiba masuk SMP negeri. Itu cukup ngerasa jauh banget sih, karena kalau swasta kan maksudnya gurunya pasti akan selalu ada, datang. Kalau negeri sedikit ya, nggak tahu, semoga sih nggak kejadian juga sekarang ya. Kadang-kadang izin gurunya, jadi kita ada tugas nyatet, rangkuman, kayak gitu-gitu sih yang ngebuat kayak, aduh beda banget ya kayak gitu. Mungkin bisa diceritainnya kayak gitu. Kalau sekarang kan kita sih berdoanya lebih baik ya dari tahun ke tahun. Mungkin pengalaman Kak Juli itu aja sih yang ngerasa beda. Tapi kayaknya sama sih kak. Aku Iya. sampai sekarang juga itu. Bener. Kan ngerasain kan? Iya, izin pasti benar. Izin. Aku bapak dia tuh gurunya nggak izin. Malah ya udah naik Hilang, masuk, iya, masuk. iya, benar. Aku juga waktu itu swasta, jadi emang perbedaannya paling selain itu ada nggak yang kakak rasain perbedaannya? Mungkin dari metode cara belajarnya di negeri dan swasta? Kalau dulu sih waktu aku SD kan juga swasta juga ya. Itu seminggu sekali tuh pasti ada kebaktian nggak sih? Iya, ada kebaktian. Iya. Tapi kalau misalkan pas negeri tuh udah ya nggak ada, karena kan agamanya kan Iya, nyampur ya. betul, apa-apa betul. itu, iya. Tapi buat apa ya, kalau ada yang berpikir bahwa keagamaan di sekolah negeri itu buruk, sebenarnya enggak juga sih, karena ada yang namanya Rokris kan, Rohani Kristen, organisasi juga. Itu justru aku pertama kali ngalamin hal yang kayak mendalam banget tentang keagamaan itu di SMP, pas aku apa namanya udah di negeri gitu, bukan pas di swasta. Oh iya sih, karena aku juga waktu SMP di negeri dan fan-fan aja sih sebenarnya secara keagamaannya, apalagi kan kalau misalnya teman-teman kita yang beda agama sama kita kan contoh sekolah mereka ada salat zuhur, nah itu tuh tujuan kita buat ibadah. Itu sih sebenarnya nggak ada perbedaan sih kalau dari segi agama, belajar agama emang sudah. Cuma kalau misalnya dari segi metode pembelajaran, aku tuh sebenarnya ngerasa sih kan, karena kebanyakan kalau guru swasta tuh jelas kan, kalau guru swasta jelas mereka ngajarin materi, mereka kasih tugas sesuai materi mereka. Nah tapi kalau guru negeri itu kebanyakan mereka belajarnya A, tapi tugas yang dikasih itu bisa B. Gitu, Kak. Tapi nggak cuma itu loh, sebenarnya kalau swasta ada jeleknya juga, ada kalau buat aku ada minusnya juga. Karena guru-guru swasta itu sangat apa ya, kalau buat aku dari teman-teman aku juga yang suka sharing ke aku, guru swasta itu sangat amat mau anak-anaknya itu ngerjain deadline tugasnya pas. Gitu. Gak bisa yang kayak aduh gue cuma setengah jam deh telat ngumpulin, itu nggak bisa. Mereka tuh mau yaudah kalau misalnya disuruh jam 7 selesai jam 7. Kan anak-anak maksudnya namanya anak-anak, lagi kita zaman-zaman COVID juga kan masih ada yang rasa-rasa bentar lagi deh, atau kan ada keperluan yang lain juga, jadi nggak bisa pas kan untuk ngumpulin jam ngumpulin tugasnya. Tapi itu gimana ya? Kalau kayak metode pembelajarannya gitu. Setuju sih menurut Kak Juli, mungkin karena kan kalau swasta itu kan bayarannya mungkin akan berbeda ya, kayak gitu. Jadi dorongan tuntutan dari mungkin pihak yayasan kepada guru-guru juga pasti kan lebih besar nih dibanding negeri, istilah kasarnya ya. Kalau negeri kan ya fokusnya tanggung jawabnya ke pemerintah kayak gitu. Jadi mungkin kenapa all out ya guru-guru swasta juga ya, salah satunya performa mereka kan akan dinilai kan. Ya kayak Kak Juli aja juga di sekolah kan akan dinilai performanya. Jadi mungkin itu juga yang Vio makanya alami, ngerasa kok guru-gurunya tuh strict banget ya, tugas tuh harus tepat waktu dan sebagainya. Salah satunya mungkin karena mereka juga ingin menjunjung nilai performa diri mereka sebagai guru yang berprofesional gitu. Aku kan bukan seorang guru ya, jadi kurang tahu nih.
Kalau dari segi anak murid, mungkin kalau di yang tadi metode yang dibilang kayak strict banget harus ngumpulin segini-gini, itu sisi positifnya bisa ngelatih kita nggak sih? Iya, betul. Iya. Jadi setuju sih kalau meskipun mungkin ada yang jengkel kali ya, mungkin nggak seneng atau gimana sama yang tadi dijelasin Vio itu kayak harus ngumpul jam segini, tapi itu ada sisi positifnya juga gitu untuk melatih kita jadi lebih disiplin, tepat waktu gitu sih. Aku mau ada sedikit ceritanya. Jadi aku punya teman, dia sekolah juga di swasta. Dia itu model anak yang sebenarnya ya dia bisa ngikutin mata pelajaran, tapi perlu yang namanya diajarinnya pelan-pelan. Kan ada dua ya, kalau menurut aku sih ada tipe-tipe anak yang sekali diajarin langsung ngerti, ada yang harus benar-benar dituntun A, B, C, harus gitu kan. Nah teman aku tuh tipe yang sebenarnya dia paham, cuman harus diulang-ulangin gitu belajar supaya makin paham. Nah dia itu cerita ke aku, dia kedapatan guru yang sabarannya tuh setipis tisu, gak mau. Jadi kayak misalnya, Bu, saya masih kurang ngerti. Ya kamu harus ngerti dong. Kan kamu di sini untuk belajar gitu. Nah, maksudnya kayak ya kan kamu guru. Maksudnya kan gurunya itu harus mengajari gitu, harus pelan-pelan ngajarinya. Karena kan pasti kan tipe anak beda-beda cara nangkepnya. Jadi buat aku apa nih ya, buat kayak Kak Juli juga kan guru. Kalau Kak Juli dapet tipe anaknya itu, Kak Juli bakal gimana? Itu sebenarnya balik ke karakternya masing-masing ya. Memang tipe gurunya berarti yang harus tak. Tapi emang kalau kita ngikutin versi kurikulum sekarang sih harusnya guru itu akan membantu anak tersebut sih dengan kasusnya seperti Vio tadi. Aku tuh sama teman kamu. Aku tuh kalau belajar nggak bisa yang kayak langsung ngeh gitu, nggak bisa langsung ngerti, harus diulang-ulang gitu. Mungkin kalau misalkan tahu gurunya kayak gitu, ya tadi balik lagi kayak manfaatin teknologi yang ada nggak sih, kayak nyari lagi di internet dan lain sebagainya, cari guru yang lain gitu istilahnya. Oke. Nah, Kakak, aku mau nanya deh, kan kita sekolah pasti kan kita juga tahu sekolah kita seperti apa, kita masuk sekolah seperti apa. Kakak tuh ada nggak sih ketentuan dari orang tua gitu? Soal pendidikan, kalau pengen kayak kamu harus tinggi mungkin ya sekolahnya, atau kamu harus masuk di sini deh, jangan masuk di sini kan. Kalau dari Kak Juli sih nggak ada sih, puji Tuhannya. Bahkan awal-awal sih sharing sedikit nih teman-teman, SD kan Kak Juli sering peringkat 1, 2, asik, sombong. Nah tapi waktu itu sampai akhirnya di kelas 5, 6 Kak Juli udah mulai turun tuh. Justru maminya Kak Juli pikir mami Kak Juli akan marah ya dengan peringkat Kak Juli yang turun. Tapi ternyata maminya Kak Juli ngebiarin, maksudnya kayak ya udah tetap bersyukur aja Kak. Justru Kak Julinya yang sedih, padahal maminya Kak Juli biasa aja kayak gitu. Jadi nggak ada tuntutan sih, puji Tuhannya dari mami Kak Juli. Sampai hari ini profesi yang Kak Juli ambil pun nggak ada arahan tuntutan dari orang tuanya Kak Juli gitu. Aku mungkin dulu kali ya, yang tadi aku bilang yang mau SMK tapi ya gitulah. Nah, tapi sekarang enggak sih. Tuh soal SMK sekarang dulu beda banget. Aku masih ngerasain sih kayak teman-teman aku juga di SMK kan suka kayak dia orang tuanya bilang kalau misalnya udah kamu masuk SMK aja biar bisa langsung kerja. Karena kan kalau SMK kan kita udah punya basicnya kan. Kalau SMA kan belum bilang. Gitu kan aku juga enggak sih Kak. Aku juga enggak. Cuman aku tuh pernah dapet tutor dari tulang sih, dari paman aku, karena kebetulan paman juga guru, jadi kayak aku harus bisa ya Kak, bisa gini. Cuman itu sih yang sempat buat down. Cuman nggak apa-apa, kalau dari mama papa sebenarnya nggak ada sih, kayak gitu kan, ngedukung juga gitu kan. Pendidikan itu bukan bicara kita dalam ruangan dapat informasi, tapi apapun kegiatan di hari itu, bahkan kayak organisasi dan ketemu dosen dan semuanya itu kan adalah proses pembelajaran juga ya. Dengan teman-teman remaja sekarang tuh banyak yang kayak, oh kalau gue PTN berarti gue udah pinter, kalau PTS ya udahlah sama-sama. Menurut aku itu tergantung pilihannya masing-masing ya. Kalau misalkan kita nilai kuliah itu menentukan keberhasilan seseorang atau enggak, itu enggak ya.